Silakan dulu Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita kembali membaca firman Tuhan, merenungkan bersama-sama firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-16, dan kemudian bagian yang kedua nanti di dalam kitab Roma, dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai 8. Bagian yang pertama Efesus pasal 4 ayat 16, dan kemudian Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 16. 1, 2, 3. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang Dia curahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jikalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita coba lihat video ini sebentar. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua, Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cuplikan video ini kira-kira maknanya apa? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa melayani adalah sebuah panggilan Tuhan. Melayani adalah panggilan hidup bagi setiap orang percaya. Itulah panggilan hidup orang Kristen. Panggilan hidup saudara dan saya yang telah diselamatkan, yang telah ditebus, yang telah dibeli lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Panggilannya adalah panggilan untuk melayani. Yang kedua, saudara-saudara, melayani adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda. Nanti besok, tahun depan, ya,
nanti kalau saya sudah tua, sekarang saya masih muda, ya kan? Saudara-saudara, ada kalanya kita tidak lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Seperti cuplikan video tadi, dia mau melayani Tuhan, tetapi dia sudah sekarat. Bukan dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi dipanggil ke rumah Bapa di surga. Jangan sampai saudara, yang kita sudah di ruang ICU, lalu baru kita ngomong, Tuhan, aku ingin melayani, aku ingin memberikan hidupku seutuhnya bagimu. Tuhan bilang tidak, sekarang kembali. Melayani adalah apa? Kesempatan. Kesempatan. Kesempatan itu tidak akan kembali. Itu maksudnya kesempatan. Kesempatan itu datang satu kali, tidak berulang-ulang. Kalau Tuhan memanggil saudara untuk melayani, respon dengan baik. Serahkan hidup. Karena kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus maupun jemaat Roma untuk seluruh anggota tubuh Kristus melayani. Itu yang tadi dikatakan dalam Efesus pasal 4:16. Daripadanya seluruh tubuh ini adalah setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Kita ini adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Ya, tubuh itu banyak, ya, ada tangan, ada kaki, ada jari dan sebagainya. Itu namanya tubuh dan kita adalah tubuh Kristus. Bahwa seluruh anggota tubuh Kristus, ya, harus aktif. Semua harus melayani. Jadi tidak ada orang Kristen yang dipanggil untuk dilayani. Karena panggilan itu saudara sudah disempurnakan oleh Kristus di atas kayu salib. Melalui kematiannya, Dia sudah melayani kita. Dia sudah memberi dirinya bagi kita. Nah, setelah kita diselamatkan, maka bagian kita, tanggung jawab kita adalah melayani. Maka itu sebenarnya setiap orang Kristen yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh Yesus, adalah orang yang harus aktif. Setiap jemaat di dalam gereja tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh tidur. Semua harus bangun, semua harus aktif, semua harus bergerak. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Seluruh tubuh ini maksudnya adalah bahwa seluruh anggota tubuh Kristus itu harus berfungsi. Kalau seluruh anggota tubuh kita berfungsi, itu tandanya apa? Kita sehat. Kalau seandainya ada satu bagian anggota tubuh saudara tidak berfungsi, itu namanya tidak sehat, betul enggak? Ya. Mata saudara tidak berfungsi, berarti tubuh saudara tidak sehat. Jari tangan saudara tidak berfungsi, begini saja dia. Itu artinya tubuh saudara tidak berfungsi. Saudara tidak bisa berkedip. Ada orang saudara tidak bisa berkedip. Ya. Saya sudah pernah melayani orang itu, tidak berkedip. Karena sudah merusak saraf. Jadi dia nggak ada kedip, melotot saja. 20 baca. Saya layani.
dan tidak lama kemudian meninggal. Tapi puji Tuhan, dia sudah menerima sujud kepada Yesus. Tidak berkedip. Memang kelihatannya dia sehat. Waktu saya bertemu dengan bapak ini, yang mana yang sakit? Saya perhatikan dia jalan juga bagus. Lama-lama loh, ini bapak kok nggak ada kedip-kedipnya. Bagian yang terkecil. Kalau pendengaran saudara, telinga kanan atau kiri saudara tidak bisa mendengar, apa saudara dikatakan sehat? Tidak. Tubuh saudara sedang sakit. Telinga yang kanan tidak bisa dengar, meskipun telinga kiri dengar. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa seluruh anggota tubuh Kristus, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang telah diselamatkan harus berfungsi. Harus berfungsi. Jangan sampai tidak ada yang berfungsi. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak berfungsi. Karena kalau ada di antara kita yang tidak berfungsi, maka gereja itu belum sehat. Maka itu saudara-saudara, objek gereja kita apa? Gereja yang sehat di dalam Kristus. Dan salah satu indikasinya adalah gereja yang sehat, seluruh anggotanya melayani. Itulah sebabnya saudara, sasaran yang saya harus lakukan untuk mencapai itu, ya harus mulai membangun kelas pemuridan, membangkitkan jemaat supaya mengerti dan memahami bahwa kenapa saya harus melayani. Karena kalau belum semua anggota berfungsi, itu berarti tubuh Kristusnya belum sehat. Kalau hanya 1-2 organ tubuhnya, bagian tubuh kita yang bergerak, yang berfungsi, yang lain tidak berfungsi, itu tidak sehat. Maka kalau ada orang Kristen berkata, kamu aja dulu lah, kamu dulu, saya enggak, kamu aja lah. Nah ini berarti sebenarnya, ini ciri-ciri ada penyakit. Ya kan? Ciri-cirinya ada penyakit. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengharapkan kita semua berfungsi. Karena itulah tandanya tubuh Kristus sehat. Amin. Saya percaya kita tidak ingin kita sakit. Tidak ada yang mau sakit. Maka kalau kita tidak mau sakit, maka seluruh tubuh kita harus berfungsi. Kita harus fungsikan. Makanya kalau kita sakit, kalau kemudian dokter selalu sarankan, ya harus olahraga ya, supaya badannya semua bergerak, ya kan? Supaya semua organ tubuh kita bergerak, sehat ya. Sama semua. Kita harus semua bergerak. Kita harus semua melayani Tuhan. Kita harus semua memberi diri kita berfungsi, dipakai oleh Tuhan. Karena kita ingin sehat secara rohani. Yang ketiga, seluruh anggota tubuh Kristus melayani Tuhan. Artinya bahwa setiap orang percaya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setiap orang percaya sebenarnya adalah orang yang bisa melakukan sesuatu dan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setiap kitab sudah memilikinya. Karena Tuhan telah memperlengkapi setiap umatnya yang percaya dengan Roh Kudus. Waktu saudara percaya, saudara menerima Roh Kudus.
Waktu Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, maka setiap kita sudah diperlengkapi dengan apa? Karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus yang dipakai untuk kelengkapan di dalam melayani, ini bukan datang belakangan. Kelengkapan karunia rohani itu kita sudah terima pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Dan pada saat Roh Kudus hadir, maka Tuhan telah memberikan potensi, Tuhan telah memberikan kelengkapan untuk saudara dan saya untuk melayani. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan, tidak ada hal yang saya bisa lakukan, itu salah. Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Persoalannya sebenarnya bukan tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan bagi Tuhan, tetapi karena kita tidak fungsikan, karena kita tidak melakukannya, karena kita tidak menghidupinya, karena kita tidak mengasahnya dengan luar biasa. Saudara-saudara, tadi malam saya mengajak kepada anak-anak remaja Bible Study. Ya. Saudara-saudara, di sana ya, saya sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan itu sumber dari pengetahuan dan kepintaran. Otak manusia, ya, ini dalam ilmu kesehatan saudara, sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya bacakan, kemampuan otak manusia yang diberikan Tuhan lebih dari 30 miliar neuron atau saraf. Jadi di otak itu sarafnya itu lebih dari 30 miliar. Otak yang kecil itu sarafnya itu lebih dari 30 miliar. Yang kedua, memori otak manusia 30 sampai 70 triliun giga. Ini ilmu saudara. Itu sebabnya saudara pada umur 2 tahun, 3 tahun saudara masih ingat kan? Masih ingat kan? Nah coba bayangkan. Sekarang saya umur 45 tahun. 45 tahun betul. Ya, jadi saya ingat peristiwa 3 tahun. 1 tahun tidak ingat, tapi 3 tahun saya ingat. Saya masih ingat sampai sekarang. Ini kalau divideokan, itu memorinya 43 tahun. Berapa kita? Otak manusia itu saudara 30 sampai 7 triliun giga. Kemudian mencetuskan aliran elektrik. Otak manusia memiliki kemampuan 10.000 kali kemampuan komputer. Otak kita ini dia punya kemampuan lebih dari komputer, 10.000 kali lebih dari komputer. 70 sampai 100 triliun pola pikir tak terhingga. Bahkan ya, hampir sama dengan 500 ensiklopedia. Itu otak manusia. Maka itu sebabnya saudara-saudara, seorang psikolog mengatakan sebenarnya rata-ratanya otak manusia itu dipakai hanya 20-25%. Maka kalau ada manusia dia melampaui dari 25% ke atas, itu yang disebut dia punya kemampuan yang.
Tidak ada manusia yang menggunakan kemampuan otak yang diberikan itu 100 benda. Habibie pun tidak. Lalu persoalannya di mana? Tuhan sudah menanamkan potensi di dalam diri manusia. Sekarang tanggung jawab manusia apa? Mengasahnya. Mengembangkannya. Maka waktu kita terus baca terus, itu otak kita makin tajam. Baca terus, makanya orang yang suka baca otaknya tajam. Tapi biasanya otak manusia menjadi melemah, bukan kurang pintar, karena tidak diaktifkan. Lama-lama jadi pikun. Makanya untuk orang tua itu tidak boleh dibiarkan dia tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia pikun. Manusia otaknya kalau tidak aktif, lama-lama tidak berfungsi. Sama, saudara punya pisau yang bagus, tapi kalau tidak diasah, dibiarkan saja, dia akan berkarat, betul kan? Meskipun pisau itu atau parang itu, ya, itu warisan dari nenek moyang, katakan pisau yang tajam. Tapi kalau dia tidak diasah, sama. Kalau orang Kristen tidak difungsikan, kalau kita tidak menghidupi hidup kita, kita tidak membangun kreativitas kita untuk kita melayani Tuhan, maka lama-lama kita akan menjadi orang yang bagaimana? Yang tidak berfungsi. Bukan karena kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, tetapi karena tidak melakukannya. Kita memiliki sesuatu untuk kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan karena alasan-alasan tertentu. Maka itu sebenarnya Paulus mengatakan seluruh anggota tubuh Kristus melayani, karena setiap orang percaya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan untuk diberikan bagi Tuhan melalui pelayanan. Setiap anggota tubuh Kristus ada hal yang bisa diberikan kepada Tuhan. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa kita berikan bagi Tuhan. Tidak ada. Semua kita berfungsi. Meskipun saudara kita punya bagian masing-masing, kita punya karunia masing-masing, seperti tadi dikatakan di dalam Roma. Ada yang memiliki karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, karunia untuk berdoa, karunia bernubuat dan sebagainya. Jadi ada. Maka itu sebabnya mari saudara-saudara, di dalam kesempatan hidup ini, mari kita berikan sesuatu bagi Tuhan. Pada saat kita masih sehat, pada saat kita masih kuat sekarang ini, mari kita berikan sesuatu kepada Tuhan. Anak muda yang masih kuat secara fisik, mari lakukan sesuatu, berikan sesuatu dengan maksimal untuk Tuhan. Jangan tunggu sampai kita sudah seperti yang tadi di video tadi. Kita sudah terbaring di rumah sakit, kita sudah tidak bisa bergerak. Hanya mata yang bisa bergerak, tubuh semuanya bergerak. Baru berkata, Tuhan, aku mau melayani. Sekarang aku serahkan hidupku, tubuhku. Serahkan apa? Oh enggak, tubuhmu enggak bergerak kok. Tuhan bilang, waktu kamu muda, waktu kamu sehat, waktu kami kuat, aku memanggilmu, aku memberi kesempatan bagimu untuk melayani. Tapi engkau sia-siakan waktu. Engkau habiskan untuk hal-hal yang lain. Waktumu sehari-hari engkau pakai, engkau beroskan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak pernah bawa untuk kemuliaan. Setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bertanggungjawabkan di hadapan. Saudara, itu sebabnya kita harus melayani. Yang keempat, seluruh tubuh harus melayani Tuhan. Karena kalau setiap orang percaya melayani Tuhan, berarti itu tanda dari apa?
Yang pertama, itu tanda dari sebuah kasih. Amin. Itu kasih. Saudara melayani Tuhan, itu tanda dari kasih saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita melayani Tuhan, itu sebuah kekuatan. Itu sebuah kekuatan. Waktu kita melayani Tuhan, itu tandanya, itu kekuatan. Maka orang yang melayani Tuhan, orang yang memiliki kekuatan. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekuatan dalam Tuhan, layanilah Tuhan. Karena di dalam melayani, kita mendapatkan kekuatan. Paulus dikatakan, di dalam hidup melayani, aku mendapatkan kekuatan dan kuasa. Jadi kekuatan kita, saudara-saudara, bukan kekuatan fisik yang saya maksudkan, tapi kekuatan rohani kita, kekuatan di hidup kita, itu kita dapatkan ketika kita mau melayani, ketika kita bergerak. Makanya di dalam ilmu kesehatan juga mengatakan kalau kita bergerak itu kekuatan. Kalau otot kita mau kuat, maka kita harus terus bergerak. Karena itu kekuatan. Tidak mungkin kita punya otot kalau kita hanya tidur, tidak mau bergerak. Tidak mungkin. Tapi waktu kita bergerak, kita angkat beban. Setiap hari kita angkat beban, maka dapat kekuatan. Melayani Tuhan itu adalah tanda dari pertumbuhan. Itu yang membedakan antara orang yang dewasa dengan anak-anak. Orang yang dewasa adalah orang yang melayani. Anak-anak adalah orang yang dilayani. Maka anak-anak kita yang masih kecil itu, mereka menuntut dilayani. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar karena mereka masih anak-anak. Tetapi orang tua yang sudah dewasa kan tidak mungkin minta terus disuapin, disusui, dimandiin, dipakaikan baju. Suami mau berangkat, "Mak, pakaikan baju ya." Pakaikan baju. Ya kalau sakit, mau berangkat kerja, "Mak, suapin ya." Lalu disuapin di depan pintu. Aneh. Bisa? Aneh kan? Tapi waktu kita suapin anak-anak, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Bahkan kita, makan cepat, makannya. Senang kita makan, ya kan? Tapi coba kalau misalkan ya orang yang sudah tua, setiap harinya kalau mau makan disuapin. Bukan lucu, tapi aneh, loh. Artinya bahwa orang yang melayani itu tandanya kita sudah bertumbuh dan kita sudah dewasa. Maka kalau kita tidak disebut sebagai anak kecil, maka kita harus melayani. Karena orang yang melayani itu tandanya sudah dewasa. Maka orang Kristen terpanggil, jemaat-jemaat Tuhan terpanggil untuk melayani bersama-sama. Karena itu tanda bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Nah kalau kita tidak melayani, itu tandanya kita sakit, tandanya tidak bertumbuh. Karena kalau sakit kan tidak mungkin bertumbuh. Tadi saya katakan di awal itu tandanya sakit. Kalau tidak berfungsi, tidak mau melayani berarti ada sakit. Nah kalau sudah sakit tidak mungkin bertumbuh. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bertumbuh dan dewasa, dia akan mampu berdiri dengan teguh, tidak goyah. Walau badai masalah menerpa, menghantam kehidupannya, dia akan tetap
berdiri dengan teguh. Amin. Maka itu sebabnya Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, dikatakan berdirilah dengan teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaanmu, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang berdiri dengan teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah orang Kristen yang sudah bertumbuh dan dewasa. Orang Kristen yang belum mengalami pertumbuhan dan belum mengalami kedewasaan, itu adalah orang Kristen kekanak-kanakan. Orang Kristen kekanak-kanakan labil, cepat tersinggung, cepat ciu. Kalau situasi baik, semangatnya bertambah. Kalau situasinya tidak baik, dia seperti putri malu. Banyak orang Kristen model Kristen putri malu. Tetapi kita semua yang ada di sini adalah orang-orang Kristen yang berdiri dengan teguh. Meskipun ada angin, ada badai, ada hujan keras, ada badai masalah menerpa menghantam hidup kita, kita tetap berdiri dengan teguh di dalam Kristus. Dan tentunya kita tidak hanya berdiri dengan teguh. Kalau kita hanya berdiri dengan teguh, tidak goyah, tetapi tidak melakukan sesuatu, itu namanya patung juga. Ya kan? Berdiri kokoh, tidak goyah, tapi tidak bergerak, itu namanya patung. Maka orang Kristen, dikatakan Paulus, berdiri dengan teguh di dalam firman, jangan goyah, meskipun banyak hal yang kita harus hadapi, banyak angin-angin pengajaran yang menyesatkan, tapi kita tidak goyah karena kita punya konsistensi, kita punya pendirian, kita punya prinsip firman Allah yang meneguhkan hati kita. Tetapi tidak berhenti di situ, lalu kemudian diteruskan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Itu namanya orang Kristen. Saudara-saudara, mari kita lihat video penutup dari khotbah.
kita dengan iman yang benar, yang bersumber dari firman Tuhan. Bangunlah hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dan layanilah Tuhan dengan kasih dan setia.